traktus urogenital dan payudara ya. Ingatnya keganasan. Sebentar ya, Dek. Ke traktus gastrointestinal. Retrografi. Ya. Ini nggak panjang kok, Dek. Tentang pemeriksaan traktus. Ini kontras dulu ya, kontras. Nah, sekarang saya mau tanya, siapa yang ikut hari ini harusnya berapa orang pesertanya? Pesertanya harusnya berapa? Halo? Siapa komtingnya? Izin dokter, untuk totalnya biasanya 83 mahasiswa dok. Nah, ini kok belum pada datang? Saya kasih kesempatan 5 menit ya. 5 menit. Tidak ada 70. Saya nggak jadi ngajar. Loh, bukannya ini beda lagi katanya tadi, tentang traktus.
Oke, kita mulai. Tapi kan beda. Bentar ya, Dit. Ya, kita mulai. Saya share. Ya. Sudah terlihat? Terlihat, Dok. Sudah, Dok. Oke. Ya, pemisahan urogenital ya. Sudah terlihat pergerakan? Sudah, Dok. Terlihat, Dok. Ya, ini ya, udah tahu ya. Urogenital ini apa saja? Pasti tahu. Ini sudah pelajaran SMA. Nah, bagian-bagian juga ya. Ada ureter, ada arteri, kaliks ya, medula, Dikati nggak ada korteks. ya? Nah, ini ya, tahu juga ya kalian ya, ureter, ginjal, Yang record vesika. apa-apa. Nah, bagian-bagian dari vesika urinaria juga. Di bawahnya ini ada diafragma urogenital, terus ada prostat. Nah, uretra juga gitu ya, uretra pada perempuan, pada laki-laki ya. Berbeda 3-5 cm ya kalau pada perempuan, laki-laki lebih dari itu ya. Nih ya, bisa lihat. Nah, ini kalau kita lihat dengan pemeriksaan kontras ya, uretrografi nih. Ini ada pars-parsnya. Dokter, Dokter, mohon izin. maaf, slide-nya belum keganti, Slide-nya Dok. belum terganti, Dok. Oh ya, ya. Oke, kita coba ulang. Sudah kelihatan? Sudah Terlihat, terlihat? Dok. Terlihat, Dok. Sudah ya? Uretra, coba uretra itu terbagi trigonovesika dulu. Trigonovesika itu terdiri dari apa saja? Coba yang nggak kelihatan mukanya nih yang saya tunjuk. Mutiacia Syaifatila, coba. Trigonovesika itu terdiri dari apa saja? Mutia anatomi ya ini ya. Apa mutia? Ada ostium uretra, Dok. Stem uretra terus Terus ada
osteum uretra yang internal, Aduh, masa belum tahu ya? Apa aja? Trigonum vesica? Namanya saja trigonum. Siapa yang bisa jawab? Nadia, Nadia. Nadia. Apa itu trigonum vesica? Nadia, Nadia nggak mendengarkan ini. Nadia, Febrian Alif. Ini saya anggap tidak ikut ya. Febrian Alif ada? Apa trigonum vesica? Trigonum vesica apa? Siapa yang bisa? Trigonum vesica. Izin menjawab, dokter. Ya. Siapa ini? Milna. Milna. Oke. Trigonum vesica itu merupakan area yang berbentuk segitiga di dasar vesika urinaria. Nah, ini itu terbagi menjadi struktur tiga anatomi. Yang pertama itu ada ostium ureter dextra, yang kedua ada ostium ureter sinistra, yang ketiga ada ostium uretra internum. Terima kasih, Ya, dokter. jadi trigonum vesica itu ya. Makanya dibilang tiga, uretera, ostium uretra kanan sama kiri dan osteum uretra interna. Masa begitu aja kalian nggak ngerti? Ayo. Nah, ini adalah uretra ya. Nih, ini uretra nih. Ini uretra pakai kontras ya. Ini pemeriksaan kontras uretra. Ini ada pars penil, pars bulbar, kemudian ada prostat. Nah, ini uretra membranacea karena ada otot diafragma UG di sini. Nah, vesika urinaria di atasnya. Apa aja sih pemeriksaannya? Ya, pemeriksaan radiologi. Nah, untuk melihat kelainan pada status urogenital bisa dengan fotoplos abdomen bisa, tapi hanya bisa untuk melihat batu. Ya, itu pun batu opak. Ya, tujuan melihat batu opak karena 90% batu pada saluran kemih itu opak. Opak itu atau putih, ya. Putih itu kalsium oksalat, kalsium fosfat. Kalau batu radiolucent itu batu asam urat. Nah, caranya gimana? Kalau mau lihat pada foto polos abdomen lihat batu, ya tentu saja foto polos abdomen itu harus persiapan, diurus-urus dulu supaya tidak ada fekalit ya, supaya tidak ada artefak yang mengganggu gambaran batu. Kemudian pemrotetannya juga harus betul. Dan ada bisa menilai ginjal. Kalau kita bisa melihat ginjal, gambaran ya, bukan ginjal, tapi gambaran bayangan ginjal. Nah, itu baik. Nah, ini contoh foto polos abdomen yang bagus tuh seperti ini bersih ya, tidak ada fekal material di sini ya. Fekal material itu tahu ya, kotoran manusia. Kalau ada fekal material itu nggak kurang akan terjadi apa namanya superposisi ya. Ini bisa lihat nih. Ini ya hitam ini lusen ini adalah psoas ya, iliopsoas muskulus psoas ini lemak yang menempel pada iliopsoas ya. Kemudian kita bisa melihat bayangan ginjal nih, tipis ini hitam, pinggirannya hitam, tengahnya putih karena ada lemak perirenal ya. Kemudian tolong ya saya bicara ini didengarkan karena nanti saya akan bertanya ya. Terus di samping kanan kirinya ini ada preperitoneal fat line ya, 5 ini ya. Subcutaneous fat atau subcutaneous fat, terus yang dalamnya ini adalah preperitoneal fat line. Ini ada di sini. Nah, kalian bisa bingung nanti. Nih, preperitoneal fat line itu di samping sini. Jadi di bawahnya
peritoneum ya, abdominal muscle, terus di bawahnya ini adalah preperitoneal fat line. Kelihatan di sini ada ya, hitam tipis. Nah, ini adalah foto polos yang baik yang bisa kita lihat di mana udara ususnya itu juga tidak terlalu banyak ya. Biasanya pasien diberi urus-urus. Nah, ini contoh batu pada foto polos abdomen. Ini batunya cukup besar ya, Stackhorn ya. Kalau kayak begini pasti kalian harus tahu nih ada batu-batu opak namanya ya. Nah, ini contoh dari batu Stackhorn yang sedang ada pemisahan IVP. Kalau batu Stackhorn jarang yang seperti ini, bener ini maksudnya ini sudah ada pemisahan IVP, ini sudah ada kontrasnya ya. Nah, ini contoh batu ya. Nah, biasanya kalau batu ada penyempitan, terus habis ada batu, terus ada penyempitan tuh kita pasti pasang di G-stand supaya aliran urinnya itu lancar. Nah, ini namanya G-stand ya. Dipasang pada pelvis renalis ginjal kanan sampai ke vesika urinaria, demikian juga yang kiri ya. Nah, ini contoh batu pada ureter ya. Nah, ini contoh kalau ada juga yang bukan batu di saluran urinarius, tapi ada klasifikasi pada aorta ya. Ini pada pembuluh darah cabang aorta apa? Iliaka ya. Nah, batu pada vesika urinaria ini lebih jarang, bisa disebabkan infeksi, bisa tidak ada gejala ya. Nah, ini contoh batu pada vesika urinaria. Tapi batu pada vesika urinaria bisa lusen bisa. Tadi saya sudah bilang ya, ada tadi batu lusen. Apa namanya? Ya, tuh kalian nanti jadi apa sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, ini macam-macam batu pada vesika urinaria. Ini foto polosnya nih kelihatan nih, oval ya, berlapis-lapis. Ini contohnya. Nah, ini juga contoh batu pada vesika urinaria. Nah, untuk melihat lebih jelas sebenarnya untuk pemeriksaan batu itu paling bagus juga dengan USG. Pemeriksaan ini menggunakan gelombang ultrasonik dengan frekuensi tinggi, menghasilkan imaging. Dia keuntungan ini adalah tanpa radiasi, tidak ada rasa sakit, tidak ada efek samping, relatif murah tapi murah dan cepat, tapi lebih murah foto polos ya dibandingkan ultrasonografi ini. Dan hasilnya tidak ada persiapan yang terlalu banyak, hanya biasanya menahan kencing. Kelemahannya ini biasanya kalau USG itu pada orang gemuk, terus kalau perutnya lagi kembung banyak udara itu juga agak susah. Terus tidak bisa melihat fungsi ini kalau tidak bisa melihat fungsi ginjal nih kalau USG, sama dengan foto polos tadi yang bisa melihat fungsi hanya IVP. Dan tergantung pada operatornya ya, misalnya operatornya lagi capek, USG cepet-cepetan nggak kelihatan tuh batunya. Jadi tergantung yang melaksanakan misalnya dokternya saat itu ya. Pada luka atau infeksi adalah sakit dia, misalnya ada luka ya di daerah perut yang kita pakai untuk melihat, jadi maka kalau ditekan ya sakit, makanya ini kelemahannya di situ. Nah, ini contohnya misalnya di daerah perut sini ini ada yang luka atau sakit itu kalau ditekan di situ sakit. Beda kalau foto polos dia akan tidak ditekan, tidak langsung ke kulit, jadi tidak menimbulkan rasa sakit kalau ada luka di sekitar perut ya. Misalnya ada luka bakar di situ misalnya. Terus dia mau di USG di situ ya susah ya karena harus ditekan seperti ini ya. Tekannya nggak dalam tapi harus menempel pada kulit. Nah, ini adalah pemeriksaan USG ya. Ini adalah ginjal ya. Ini ginjal seperti ini, bentuknya reniformnya seperti ini ya, oval ya. Dengan di tepinya ada korteks, di tengahnya kalis, ini PCS-nya yang tengah ini ya, putih-putih itu. Seperti biji kopi, ukurannya 6-12 cm, parenkimnya lebih hipoekoik dibandingkan heplia. Ya, parenkimnya tuh ini ya, hipoekoik itu lebih gelap. Ini dia lebih gelap daripada ini liver ya, dia lebih hipoekoik dibandingkan liver. Ya, sinus lebih hiperekoik, sinus itu tengahnya ya. Jadi medula nih, sinus itu tengahnya lebih putih ya. Sinusnya apa? Medula lebih hipoekoik daripada korteksnya. Nah, tampak
batu ginjal itu biasanya hyperechoic dengan acoustic shadow ya. Kalian harus tahu ya hyperechoic dengan acoustic shadow. Itu gambaran batu pada USG. Nah, bisa juga disertai dengan sumbatan, maka bisa hidronefrosis. Selain itu kita juga bisa melihat di USG bisa lihat kista pada ginjal. Nah, kalau pada foto polos nggak bisa ya. Kalau ini kalian bisa lihat kista pada ginjal. Gambarannya gambaran oval atau bulat dengan internal dengan anechoic ya. Namanya kalau kista itu isinya air itu kita sebutnya anechoic kalau di USG. Nah, bisa juga sistitis penebalan pada vesika urinaria dan bisa untuk melihat intravesika. Ini contohnya nih batunya hyperechoic dengan acoustic shadow gelap berarti. Dan disertai karena dia menyumbat ada hidronefrosis ya, pelebaran dari PCS. Nah, ini bisa juga ini ginjal ya. Ini ada lesi anechoic, isinya air. Nah, namanya kista. Nih. Nah, bisa juga ada inflamasi. Nah, ini kalau pada ada ini vesika urinaria sistitis berarti dindingnya tebal. Ini dindingnya tebal irregular. Ini dindingnya tebal nih ya. Sistitis itu seperti itu. Ini vesika urinaria normal, ini vesika urinaria dindingnya tebal atau sistitis yang mengalami sistitis ya. Ada juga selain dia infeksi juga ada penebalan dinding yang bentuknya seperti ini ya. Penebalannya ini membentuk massa, ini ya massa vesika urinaria. Jadi pasien ada yang kalau punya pasien yang kencing sering berdarah, nah itu hati-hati ya antara batu atau massa pada infeksi. Kalau dia baru mendadak itu infeksi. Ada demam gitu. Tapi kalau nggak ada demam, nggak ada apa, kok kencingnya berdarah, nah itu antara batu atau massa ya. Ini contohnya batu ya, lesi hyperechoic dengan acoustic shadow. Shadow ini gelap nih. Ini pada vesika urinaria, vesikolitiasis. Nah, ini kalau pada traktus urogenital juga ini traktus gastrointestinal apa? Urogenital ya. Urogenital, iya urogenital. Nah, kita juga bisa melihat USG pada testis nih, torsiotestis, di mana kalau torsiotestis itu kita lihat dengan pemeriksaan Doppler ada gambaran vaskulernya. Kalau torsiotestis tidak ada, ini kok tiba-tiba torsi. Nah, ini epididymoorchitis juga demikian ya. Ada inflamasi, maka pada pemeriksaan Doppler dia ada inflamasinya. Ada peningkatan vaskulernya. Tumor testis. Nah, tumor testis juga namanya tumor itu apalagi CA ya, itu pasti ada neovaskularisasi dan pasti vaskularisasinya meningkat hampir sama dengan inflamasi atau infeksi. Tapi dia lebih berbasis nih ya pada perifer. Nah, ada juga pemeriksaan tadi sudah tahu foto polos, USG. Nah, ini ada pemeriksaan IVP, intravena urografi. Jadi dia memasukkan kontras melalui vena kita ya. Kontras dimasukkan ke dalam vena, lalu nanti dilihat 5 menit, 15 menit, 30 menit, kontrasnya sampai di mana. Apakah ada sumbatan atau tidak ya. Yang diambil setelah injeksi kontras, iodin, water-soluble. Jadi bukan barium ya, kalau ini iodin. Indikasinya glossimaturi, renal uretericalcuri, ureteric fistula, strictur, terus ini ya kontraindikasinya alergi yang pasti. Kalau yang relatif ini bisa diabetes atau MM ya, hipotensi kehamilan ini juga salah satu ininya kontraindikasi relatif. Persiapannya puasa, batasi cairan, lalu puasa pemberian pencahar supaya ususnya bersih dan nanti di foto tidak sampai salah, tidak mengganggu, tidak menyebabkan superposisi. Nah, ada media kontras, lalu diinjeksikan ya 1 cc per kilogram berat badan, misalnya beratnya 50 ya 50. Nah, juga kita lihat ya sebelum dimasukkan semua kita harus lihat ada alergi atau tidak. Nah, ada fase-fasenya ya. Fase nefrogram itu 1 menit setelah injeksi kita foto. Piologram 5 menit setelah injeksi kita foto.
Sistogram 30-45 menit setelah injeksi kita foto, dan setelah itu pasien disuruh kencing kamar mandi lalu kita foto lagi ya. Jadi ada beberapa tahap. Jadi pasien habis disuntik lalu kita panggil pada menit pertama difoto. Kemudian tunggu lagi kita, jadi ada menit-menitannya ya, Dek. Nah, disebut tiap persistent nefrogram atau non visualized kidney atau fungsinya yang tidak baik. Jadi sampai ke menit 120 atau 2 jam kita foto tidak ada kontras yang terlihat pada foto. Nah, baru akan dilakukan RPG, retrograde pyelography. Nah, apabila RPG gagal, maka dilakukan APG. Untuk melihat sumbatannya di mana sih? Karena kita tidak bisa lihat. Nah, ini contoh foto polos. Ini contoh foto dengan IVP ya. Lihat, ini ada kontrasnya masuk ke ginjal, lalu masuk ke ureter dan masuk ke vesika urinaria. Ini menit ke-7 ya. Nih, kita lihat masuk ke vesika urinaria. Nah, ini ya. Kasus kedua nih. Kita lihat di sebelah kanan kok nggak keluar nih. Kontrasnya yang sebelah kiri ini, lihat nih ya, ada kontras misi ginjal kiri. Nah, nih. Ternyata yang kanan ini baru kelihatan nih. Oh, waktu foto polosi kita ternyata lupa, nggak terlalu melihat nih. Ada nih ketutupan ya. Ini ada batu ginjal ternyata ya. Nih, ini makanya nggak keluar, dia nyumbat ureternya, membuat dilatasi dan akhirnya tidak larutan kontras tidak bisa mengisi ginjalnya. Jadi fungsi ginjal sudah nggak bagus. Ya, ini ya, yang sebelah kiri terlihat nih. Meskipun dilatasi, meskipun ada king lakukan begini ya, tapi dia tetap mengalirkan nih, dapat mengalirkan apa kontras ya. Nah, jadi kita bisa lihat di situ ternyata permasalahannya ada batu di ureter kanan ya. Nah, ini kasus ketiga nih, kita lihat juga nih ya. Ini kita nggak bisa lihat nih, yang kanan nggak kelihatan nih batunya. Oh, ternyata kelihatan akhirnya, tapi hidronefrosis ya. Ini kasus keempat. Ini yang ini, nah ini justru hidronefrosis yang kiri ya. Ini ada sumbatan nih kok melebar terus berhenti di sini. Nah, kemungkinan ada batu di situ. Ya, ini grade dari hidronefrosis ya. Nah, ada grade 1, blunting, terus flattening sebenarnya ini, kemudian rounding dan ballooning ya. RPG. Nah, ini retrograde, jadi dimasukkan apa namanya, stent masuk dari uretra, masuk ke ureter, masuk ke PCS, lalu disemprotkan kontras ya. Jadi bukan lewat intravena. Nah, ini contohnya ya, dimasukkan lewat stent. Stentnya sampai ke ureter, lalu kita injeksikan kontras masuk ke ureternya melalui saluran yang masuk dari osteum uretra externum. Nah, kalau APG ini, antegrade pyelography, itu kita memasukkan kontras dari kutis ya. Kutis kita, dari intrakutis itu kita buatkan saluran sampai ke PCS-nya, lalu kita masukkan kontras, lalu difoto, ternyata ada dilatasi ya, seperti ini. Ini sistografi, dia hanya melihat vesika urinaria seperti ini ya. Biasanya pakai kateter nih, masuk kateter lalu. Kalau sekarang agak jarang ya, lebih ke pakai USG aja daripada ribet-ribet seperti ini. Nah, ini contoh pada masa vesika urinaria ya. Lihat ini putih, terus ada filling defect ya. Yang dinilai pada vesika urinaria apa aja? Filling defect, additional shadow, terus apalagi indentasi. Indentasi itu berarti dari luar ya. Misalnya apa namanya, pembesaran prostat. Nah, ada juga batu lusen, lihat nih, filling defect nih ya. Kalau nggak masa juga batu lusen, lihat nih. Yang lainnya putih, dia ada hitamnya. Ini batu lusen.
kronik sistitis penebalan dinding. Ya, ini sistitis juga ada yang kronik, ada yang akut ya. Nah, ini contoh indentasi ya, prostatnya membesar dari bawah nih, makanya dia mengindentasi vesika urinaria. Nih. Nah, ada juga trauma kandung kemih ya, misalnya sampai ruptur ya, rupturnya intraperitoneal atau ekstra atau retroperitoneal ya. Ini bisa dilihat. Rupturnya ini kalau tidak sampai ke usus ya, dia berarti ke retroperitoneal ya. Kalau yang ini intraperitoneal, dia ke usus ya, ke sekitar usus. Nah, MCU nih micturating cystoretrografi. Jadi masukkan kontras ke vesika urinaria lalu pasien disuruh kencing. Nah, dia untuk melihat adanya reflux. Harusnya waktu kencing tidak ada air kencing yang ke ureter ya, tapi dia ke uretra. Nah, kalau sampai dia, jadi pasien disuruh ngejan waktu itu. Kalau dia sampai ada ke ureter berarti terjadi reflux. Nah, kalau reflux ini risiko terjadinya infeksi ya, reflux ini. Nah, ini ada uretrografi. Jadi memasukkan kontras dari uretra. Nah, sampai ke vesika urinaria. Nanti dilihat uretranya ini biasanya bisa juga pada kecelakaan, pada orang yang adanya curiga pipisnya, kencingnya tersumbat, curiga ada sistitis, uretritis ya. Nah, reflux vesika urinaria ini contohnya reflux ya. Vesika urinaria sendiri sudah bentuknya seperti ini ya, kronik sistitis dan ureternya juga melebar. Begitu dia disuruh kencing ternyata air kencingnya sampai ke ginjal ya, jadi terjadi reflux. Nah, makanya dia pasien ini sering terjadi sistitis atau infeksi pada pilonefritis. Nah, ternyata seperti itu. Nah, uretrografi tadi sudah ya saya sampaikan nih. Masukkan kontras dari osteum uretra externum melalui biasanya pakai stand ini ya, stand dari aboket ya. Jadi bukan jarumnya tapi standnya, lalu kita masukkan kontras ya. Masukkan kontras lalu lagi foto sampai ke vesika urinaria. Nah, kalau bipolar uretrosistografi dia ada uretronya, ada sistografinya, terus pasien disuruh kencing. Nah, ini untuk pasien-pasien struktur. Ini kalau ini sistografi. Nah, ini ya, sudah diisi, sistografi sudah diisi, lautan kontras di vesika urinarianya, lalu diisi juga di bawah. Terus disuruh mengejan. Nah, ternyata waktu mengejan, urinnya tidak sampai ke vesika urinaria, ini ada jaraknya kosong nih. Nah, ini dia berarti ada penyempitan di sini ya. Uretrosistografi ya, ini hampir sama uretrosistografi tapi tidak disuruh kencing. Ini juga melihat penyempitan. Nah, ini contohnya uretritis ya, seperti ini pada uretra anterior. Biasanya pada orang dengan penyakit kelamin ya. Ada juga pada pasien dengan kecelakaan ekstravasasi dari. Nah, ini contoh urolithiasis ya, ini batu pada uretrolithiasis ya, pada uretra. Nah, selain itu juga kita bisa melihat CT scan untuk melihat batu ginjal, juga sering dilakukan. Jadi CT scan tanpa kontras. Kalau IVP tadi keuntungannya bisa melihat fungsinya, ya. Tapi kalau CT scan ini tanpa kontras, jadi kita tidak bisa melihat fungsinya. Ini contoh ya, ini ada batu, ini potongan koronal ya. Ini potongan aksial, ini normal ginjal, ini lihat ya. Nah, ini pada foto, pada CT scan kelihatan nih, ada batu opak di situ. Nah, ini potongan aksial. Nah, kita juga selain lihat batu, kita juga bisa melihat trauma pada ginjal kalau dengan CT scan. Ada gradingnya. Nah, tugas kalian cari grading trauma ginjal pada CT scan. Nah, ini hematom subvaskuler nih, kayak gini nih, hematom pada kapsul ginjal. Nah, ada laserasi ginjal, ada gradingnya nih kayak gini nih, laserasi ginjal. Ini hanya bisa dilihat dengan
CT scan dengan kontras ya. Nih, aspirasi ginjal menyebabkan sampai ke pelvis renalis ya, ada urinnya yang keluar, ini bisa juga sampai medula ginjal. Laserasi ginjal multiple nih, ginjalnya sampai shattered nih contohnya. Ada renal scintigraphy menggunakan radioisotop untuk melakukan evaluasi terhadap fungsi ginjal dan anatomi ginjal. Jadi fungsi ginjal selain dengan IVP juga bisa dilihat dengan renal scintigraphy. Nih ya, di ginjalnya nih bisa terlihat fungsinya. Dia diberi radiofarmaka, suruh minum, kemudian dilihat sampai di mana. Kalau memang ginjalnya bisa berfungsi ya akan kelihatan pada ginjal. Ini ada namanya horseshoe kidney, di mana ginjal gagal mengalami pemisahan ya, sehingga membentuk seperti anul tapal kuda ya. Ini contohnya nih, pada IVP kelihatan. Congenital bladder agenesis tidak dapat ini Pak Anomali. Nah, kandung kemih ini harus hati-hati ya, ini ada infeksi pada kandung kemih. Bladder diverticula. Nah, sekarang tugas kalian adalah tadi lihat grading, carikan saya grading hysterosalpingografi. Ya, itu ya. Sekarang tugasnya adalah kumpulkan tugas derajat apa namanya, derajat trauma ginjal pada CT scan. Ya, ada gradingnya ya. Terus keuntungan dan kerugian. Yang kedua, keuntungan dan kerugian masing-masing dari masing-masing pemeriksaan radiologi pada traktus urinarius. Tuliskan apa misalnya foto polos abdomen tadi, keuntungannya apa, kerugiannya apa. Di bawah USG. Nah, itu kalian buat tabel ya. Kirimkan ke saya. Ya. Paling lambat besok. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Belum ada dulu. Kalau tidak ada, segera dikumpulkan tugasnya dan dibaca ya. Nanti kalau sudah mengumpulkan tugas baru saya berikan apa namanya, PPT-nya. Itu ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa orang ini? Oh, jadi 62 orang? 62 orang. Yang lainnya kemana? Yang lainnya kemana? Oke, saya akhiri. Yang tidak terfoto nanti berarti tidak hadir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih dok. Ya, terima kasih. Sama admin. Apa cok, kan nggak ada admin. Jangan. Bisa mau beli aja deh. Nggak usah. Nggak sakit kan? Apa? Nggak sakit kan? Sakit. Yang sakit anjing. Sakit apa? Kata kau sakit mau nih, ngambil juga mau sakit. Iya sakit.
Baru. Udah lama itu, cowok. Sini 200 kalian deh. Berapa? 200 kalian. Berapa? Aku males ke ATM. Kamu biar apa? Gue rekam lagi belum gue stop loh, cowok.